Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Putri Handayani dengan NIM 22136005. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial, Departemen Geografi, Prodi Geografi NK. Pada video saya kali ini, saya akan membahas atau mempresentasikan ringkasan materi saya pada mata kuliah kartografi. Materi pertama yaitu kartografi. Kartografi adalah ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi tentang pembuatan peta, termasuk studinya sebagai dokumen ilmiah dan hasil kerja seni. Menurut Dr. Monique Walker, kartografi adalah studi dan praktek membuat peta. Peta dapat menunjukkan kepada Anda cara bernavigasi di seluruh dunia atau cara menemukan toko yang tepat di pusat perbelanjaan. Tetapi karena peta adalah representasi visual dari suatu tempat, seseorang kartografer perlu menjadi ilmuwan dan seniman untuk mengkomunikasikan informasi itu dengan cara terbaik. Menurut Edipun, ada batasan kartografi klasik, yaitu Anda dapat memilih skala Anda dapat memilih tingkat geografi Anda, dan Anda juga dapat memilih ukuran output Anda. Sejarah kartografi. Ilmu kartografi sudah mulai berkembang pada 600 sebelum Masehi yang dipelopori oleh bangsa Yunani dan Romawi. Kemudian seorang filosofer Yunani, Anaximander, mulai membuat peta pertama di dunia. Sementara itu, buku kartografi berjudul Geographia diterbitkan oleh Ptolemy, seorang jenius dari bangsa Yunani. Maka saat itu bangsa Arab, India, dan Cina mulai berkontribusi dalam bidang ilmu ini. Tugas utama dari kartografi adalah menampilkan realitas fisik yang kompleks ke dalam suatu bidang datar sehingga dapat benar-benar dipahami. Dalam pembuatan peta dilakukan dengan menampilkan hal-hal yang terpilih atau selektif dan simbol-simbol yang mudah dibaca. Selain itu, pemilihan skala peta juga penting mengingat tujuan dari pembuatan peta yang bergantung pada besar kecilnya daerah yang akan dilihat. Materi kedua itu adalah konsep peta. Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi, baik sebagian atau seluruhnya, pada bidang datar yang diperkecil dengan skala dan dilihat dari atas dengan tulisan tertentu sebagai tanda. Peta juga memuat berbagai penampakan, baik nyata maupun abstrak. Jenis-jenis peta untuk tujuan yang berbeda. Yang pertama, peta tujuan umum, seperti peta jalan untuk menyebutkan fitur jalan. Yang kedua, peta tematik, seperti cuaca atau statistik. Tiga, peta topografi, menyertakan detail ketinggian dengan garis kontur. Empat, peta navigasi laut, yaitu peta untuk air. Yang kelima, peta kadastar, menunjukkan survei darat. Mental map adalah gambaran tentang suatu wilayah dan lingkungannya, atau biasa disebut dengan peta dalam pikiran. Sejarahnya, peta topografi pertama di Indonesia dibuat oleh bangsa Belanda akhir abad ke-19 Masehi dengan skala 1:1 juta. Kedua, bangsa Babilonia 2300 sebelum Masehi berisi tentang lahan untuk keperluan pajak di atas potongan tanah liat. Tiga, bangsa Cina 2 sebelum Masehi berisi regional Cina di atas KI Sutra. Materi selanjutnya yaitu fungsi, tujuan, dan unsur peta. Pertama, fungsi peta. Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi di permukaan bumi. Kedua, untuk memperlihatkan ukuran seperti luas dan jarak, serta arah suatu tempat di permukaan bumi. Tiga, memperlihatkan bentuk seperti bentuk benua, negara, gunung, dan lain sebagainya, sehingga dimensinya dapat terlihat dalam peta. Empat, mengumpulkan dan menyeleksi data-data dari suatu daerah. Yang kedua, adanya tujuan peta. Yang pertama, menyimpan beberapa data yang berada di permukaan bumi. Kedua, menganalisis data spasial atau seperti perhitungan volume. Yang ketiga, memberikan informasi dalam rencana tata kota dan pemukiman.
4. Memberikan informasi mengenai ruang yang memiliki sifat alami, baik manusia ataupun budaya. Yang ketiga, unsur-unsur peta. Yang pertama, judul peta. Yang kedua, tipe data, yaitu jenis data apa yang digambarkan pada peta tersebut. Yang ketiga, indeks peta, yaitu untuk menentukan lokasi daerah yang tergambar terhadap daerah sekitar. Yang keempat, inset peta, sebagai petunjuk lokasi suatu daerah. 5. Skala peta, perbandingan antar jarak pada peta. Yang keenam, sumber dan pembuat peta. 7. Tahun pembuatan peta. 8. Proyeksi peta, yaitu cara untuk menggambarkan permukaan bumi yang lengkung ke bidang datar. 9. Orientasi peta, yaitu cara untuk mengetahui arah utara, timur, selatan, barat dari daerah yang dipetakan. 10. Legenda atau keterangan, yaitu membantu pengguna peta untuk mengartikan simbol-simbol pada peta. 11. Sistem koordinat, yaitu adanya absolut atau geografis dan relatif atau grid UTM. Sistem koordinat absolut adalah cara untuk menentukan titik-titik secara spesifik atau posisi yang pasti pada drawing area. Sementara sistem koordinat relatif merupakan sistem koordinat yang menunjukkan posisi sebuah titik acuan tertentu. Materi selanjutnya yaitu adanya materi skala. Skala adalah perbandingan antara jarak pada peta terhadap jarak sebenarnya. Skala peta rupa bumi atau topografi, secara umum, peta rupa bumi berdasar skalanya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu pertama skala besar, 1:5000 hingga 1:50.000. 2. Skala sedang, 1:50.000 hingga 1:250.000. 3. Skala kecil, 1:250.000 dan lebih kecil. Mencari skala peta dari peta tidak berskala. Yang pertama, membandingkan dengan peta lain yang daerahnya sama dan ada skalanya. Rumus yang digunakan yaitu P2 sama dengan D1/D2 dikali P1. Dengan P2 itu penyebut skala yang akan dicari. D1 jarak pada peta yang sudah diketahui skalanya. Kalau D2 jarak pada peta yang dicari skalanya. P1 penyebut skala yang diketahui skalanya. Yang kedua, membandingkan suatu jarak horizontal di lapangan dan jarak yang mewakilinya pada peta. Contohnya seperti jarak titik C ke D dalam peta 4 cm. Jarak titik C ke D di lapangan 100 meter. 100 meter diubah menjadi ke sentimeter menjadi 10.000 cm. Jadi skala petanya yaitu 4 cm per 10.000 cm menjadi 1:2.500. Yang ketiga, menggunakan garis kontur, terutama pada peta topografi skala besar hingga medium. Rumus yang digunakan interval kontur atau kontur interval. CI sama dengan 1/2000 dikali penyebut skala. Cara mencari jarak sebenarnya pada peta. Seperti contoh tersebut, jarak dari Solo menuju Semarang pada peta 10 cm dengan skala 1:2.500.000. Maka jarak sebenarnya adalah cara mencari jarak sebenarnya pada peta, yaitu jarak pada peta dibagi skala. Menjadi 10 dibagi 1/2.500 menjadi 10 dikali 2.500.000 menjadi 25 juta cm. 25 juta cm diubah menjadi kilometer menjadi 250 km. Jadi jarak sebenarnya pada peta yaitu 250 km. Materi selanjutnya yaitu simbolisasi. Simbol peta merupakan tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang ada di permukaan bumi, yang terdapat bumi pada peta kenampakannya. Yang pertama, simbol berdasarkan bentuk, yaitu adanya simbol garis, simbol titik, dan simbol luasan. Yang kedua, simbol berdasarkan wujud, yaitu simbol piktorial, simbol geometri, dan simbol huruf atau angka.
Materi selanjutnya yaitu generalisasi. Generalisasi adalah pemilihan dan penyederhanaan dari penyajian unsur-unsur pada peta dan selalu harus berhubungan dengan skala dan tujuan dari peta itu sendiri. Arti penting generalisasi yaitu bertambah padatnya isi peta dikarenakan reduksi skala, terbatasnya kemampuan pandangan mata, dan ukuran minimum. Faktor yang mempengaruhi generalisasi yaitu skala dan maksud atau tujuan dari peta. Materi selanjutnya yaitu proyeksi peta. Proyeksi peta adalah cara memindahkan sistem paralel atau garis lintang dan meridian atau garis bujur yang berbentuk bola atau globe ke bidang datar atau peta. Jenis-jenis proyeksi peta. Yang pertama, menurut bidang proyeksi, yaitu proyeksi azimutal. Proyeksi ini menyinggung bola bumi pada suatu titik. Kemudian proyeksi kerucut digunakan untuk memetakan daerah lintang tengah karena bidang proyeksi menyinggung wilayah tersebut. Terakhir, proyeksi silinder menggunakan bidang silinder sebagai bidang proyeksinya. Yang kedua, menurut kedudukan sumbu simetri. Satu, proyeksi normal. Sumbu simetri pada proyeksi peta berimpit dengan sumbu ini. Yang kedua, proyeksi miring. Sumbu simetri pada proyeksi ini membentuk sudut miring dengan sumbu bumi. Yang ketiga, proyeksi transversal. Sumbu simetri pada proyeksi tegak lurus sumbu bumi atau di ekuator. Yang ketiga, berdasarkan sifat asli bumi atau ketentuan geometrik yang dipenuhi. Yang pertama, proyeksi equidistant atau yaitu mempertahankan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Yang kedua, proyeksi conform mempertahankan bentuk di permukaan bumi. Yang ketiga, proyeksi equivalen yaitu mempertahankan luas area di permukaan bumi. Yang keempat, yaitu menurut kedudukan proyeksi terhadap bumi. Yang pertama, proyeksi tangent atau menyinggung, yaitu proyeksi ini apabila bidang proyeksi bersinggungan dengan permukaan bumi. Yang kedua, proyeksi sekon atau memotong. Proyeksi ini bila di bidang proyeksi berpotongan dengan permukaan bumi. Materi selanjutnya yaitu peta topografi atau rupa bumi. Peta topografi adalah peta yang menggambarkan bentuk permukaan bumi. Peta topografi termasuk peta umum yang memiliki skala besar, yaitu skala 1:5000 hingga skala 1:250.000. Jenis-jenis peta topografi. Yang pertama, peta planimetri, yaitu peta yang menyajikan beberapa jenis unsur permukaan bumi tanpa penyajian informasi ketinggian. Yang kedua, peta kadaster adalah peta yang menyajikan informasi data terkait kepemilikan tanah, ukuran tanah, bentuk lahan, hak, batasan, dan tanggung jawab pada suatu wilayah. Biasanya skala pada peta ini antara 1:100 hingga 1:5000. Yang ketiga, peta batimetri, yaitu peta yang menyajikan informasi kedalaman dan bentuk dasar laut. Fungsi peta topografi menunjukkan garis-garis kontur muka bumi dan perbedaan ketinggian di sejumlah wilayah. Sebagai alat navigasi, menampilkan variasi suatu wilayah mulai dari ketinggian kontur hingga tingkat vegetasi untuk membantu dan merencanakan tata guna lahan maupun perencanaan pembangunan. Unsur-unsur peta topografi. Yang pertama, kontur merupakan suatu garis kayal yang menghubungkan titik berketinggian sama dari muka laut. Yang kedua, keterangan tepi. Sistem koordinat. Koordinat memiliki bentuk garis yang berpotongan dan tegak lurus yang berguna untuk menentukan titik pada peta. Kemudian garis grid. Hubungan garis tegak lurus pada peta untuk memberikan orientasi spasial dengan mudah pada pembaca peta. Kemudian gratikul, garis-garis kerangka peta yang merupakan proyeksi garis paralel dari lintang dan garis meridian dari bujur yang tergambar pada muka peta dan garis tepi peta. Materi selanjutnya yaitu posisi relatif dan posisi absolut pada peta. Yang pertama yaitu adanya lokasi relatif. Lokasi relatif adalah posisi suatu tempat yang dibandingkan dengan kondisi lingkungan sekitarnya.
Lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Contohnya adalah lokasi geografis negara Indonesia yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Yang kedua, lokasi absolut, menggambarkan posisi suatu tempat yang pasti dan tidak pernah berubah. Lokasi ini berdasarkan sistem koordinat atau berpedoman pada garis astronomis bumi. Sistem koordinat yang paling umum adalah dengan lintang dan bujur. Contoh lokasi absolut yaitu letak astronomis Indonesia pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Materi selanjutnya itu peta lereng. Peta lereng merupakan peta yang menunjukkan kondisi tingkat kemiringan pada suatu lahan. Proses pembentukan lereng terjadi akibat adanya erosi, pelepukan, dan juga pergerakan tanah. Tingkat kemiringan pada lereng bisa dilihat dari kontur tanahnya. Kontur merupakan garis tanah yang menghubungkan dari satu titik ke titik yang lainnya. Ada juga yang mengartikan kontur tanah sebagai tinggi rendahnya suatu tanah atau disebut topografi. Tingkat kemiringan lereng harus dipantau agar ketika terjadi pergerakan atau berpotensi terjadinya longsor bisa langsung diketahui. Memantau kemiringan lereng harus dilakukan 24 jam, tapi tidak harus dilakukan secara manual. Sekarang ini sudah ada slope monitoring system. Dengan menggunakan sistem ini, maka kemiringan dan pergerakan lereng bisa diketahui menggunakan instrumen dan sensor yang telah dipasang sebelumnya. Membuat peta kemiringan lereng berdasarkan garis kontur menggunakan ArcGIS. Yang pertama yaitu melakukan input data, yang kedua topo raster, yang ketiga project raster, keempat plot, yang kelima reclassify, yang keenam raster to polygon, 7 generalization atau eliminate, yang kedelapan smooth polygon, 9 buat file baru selesai. Membuat peta kemiringan lereng dari DEM menggunakan ArcGIS. Pertama, jalankan program ArcMap, input data DEM, dan area pemotong yang sebelumnya sudah disiapkan. Kemudian potong DEM dengan area pemotong. Caranya masuk ke Arch Toolbox, kemudian pilih Spatial Analysis Tools, kemudian Extraction, lalu Extract by Mask. Lalu tentukan raster yang akan dipotong dan area pemotongannya. Selanjutnya buat kemiringan lerengnya dengan masuk ke Arch Toolbox, pilih 3D Analysis Tools, kemudian raster surface, kemudian slope. Sehingga akan terbentuk raster baru dengan tampilan berdasarkan kemiringan lereng. Cara untuk menentukan kemiringan kelas tersebut, masuk ke properti, kemudian simbologi, kemudian klasifikasi. Selanjutnya, untuk menentukan klasifikasi dapat juga dilakukan dengan masuk ke Arch Toolbox, kemudian 3D Analysis Tools, kemudian raster reclass, kemudian reclassify. Apabila akan dilakukan analis, maka sebaiknya konversi data raster kemiringan lanjut menjadi format vektor. Caranya menggunakan tools yang berada di dalam Arch Toolbox, kemudian Conversion Tools, kemudian From Raster, lalu Raster to Polygon. Lalu lakukan analis lanjutan, seperti menghitung luasan per kelas kemiringan. Agar tampilan peta lebih menarik, buat tampilan hillshade dari data DEM yang sebelumnya sudah dipotong. Kemudian tempatkan layer hillshade di bawah layer kemiringan lereng. Lalu berikan nilai transparansi terhadap layer kemiringan lereng agar efek hillshade dapat terlihat. Lalu buat efek layout dari hasil pembuatan peta kemiringan lereng tersebut. Berikan efek seni untuk membuat layout sesuai dengan yang diinginkan. Baiklah, sekian video saya kali ini pada pembahasan materi mata kuliah kartografi. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, penulisan, dan penyusunan dalam video ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.